Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hari ini 7 tahun meninggalnya mama saya. Dan hari ini saya akan bercerita tentang Santa Gertrudis yang jiwanya dijadikan sebagai tempat tinggal yang paling menyenangkan bagi Tuhan. Suatu hari Santa Gertrudis duduk di taman di depan dekat air mancur, kemudian dia melihat pohon-pohon yang indah dan melihat alam yang begitu menakjubkan. Dia berpikir bagaimana caranya agar dia menjadi tempat yang paling menyenangkan bagi sahabat-sahabatnya, dan kemudian sampai pada bagaimana caranya agar Tuhan tetap berdiam di dalam dirinya sebagai tempat yang menyenangkan di dalam jiwanya. Tuhan mengatakan seperti ini. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 23, dikatakan bahwa jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan menyatakan kepada Santa Gertrudis bahwa jiwanya akan dijadikan tempat tinggal yang sangat menyenangkan bagi dia. Jika kamu dapat mengosongkan jiwamu dari segala hal-hal duniawi, maka jiwamu akan menjadi tempat yang paling menyenangkan untuk Tuhan. Jika kamu bisa memandang rendah semua hal-hal duniawi, maka kamu akan terbang bebas seperti Raja Wali di angkasa. Secara berkala Santa Gertrudis melihat apakah Tuhan masih tetap di dalam jiwanya, terutama saat-saat di mana dia lebih menyukai hal-hal duniawi daripada memperhatikan firman Tuhan. Dan Tuhan selalu ada di dalam jiwanya, seperti yang dikatakan di dalam Injil, dikatakan, dapatkah seorang ibu melupakan anaknya? Jika dia dapat, maka aku tidak akan pernah melupakan kamu, tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi Santa Gertrudis merasa sangat-sangat tidak layak, sehingga dia berkata, Tuhan, aku sungguh-sungguh tidak layak Engkau cintai. Itu juga yang kita alami, semua kita alami. Bagaimana Tuhan begitu baik di dalam hidup kami, kami sekeluarga. Dan saya melihat begitu buruknya saya, begitu banyak hal-hal yang melukai hati Tuhan, sehingga saya mengatakan, Tuhan, pergilah jauh-jauh dari aku. Engkau terlalu baik, Engkau Allah yang sangat-sangat baik, Engkau sumber kebaikan. Pergilah, aku tidak layak untuk kamu cintai. Pernah suatu hari saya sangat putus asa. Semua orang memperlakukan saya sebagai sampah. Kemudian saya ikut meditasi di Manggarai dengan Suster Serafin. Dan Suster Serafin waktu itu menyuruh kita, ayo kita bertanya kepada Tuhan. Saya bilang kepada Suster Serafin, apa yang bisa saya tanyakan kepada Tuhan? Apa saja, terserah. Dan kita mulai masuk di dalam suatu meditasi, dalam keheningan, dan saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, siapakah aku menurut Engkau? Dan Tuhan menjawab, Sailan, semua orang memperlakukan kamu sebagai sampah, tetapi aku mencintai kamu.
Aku akan mengambil hatimu yang keras dan menaruh hatiku sebagai ganti hatimu. Dan saya berteriak saat itu di dalam hati itu, Tuhan, jangan Tuhan, hatimu tidak layak untuk ditaruh di tempat sampah. Seperti itulah gambarannya, bahwa kita sangat tidak layak untuk dicintai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan dengan setia, sumber segala kebaikan, Dia tidak pernah meninggalkan kita dan terus mencintai kita. Apakah kita mau meninggalkan Allah yang sebaik itu? Ataukah seharusnya kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh jiwa kita, seluruh cinta kita kepada Tuhan? Karena Dia adalah sumber segala kebaikan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin.